Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Kurniasari, nomor induk mahasiswa 192100043. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal ulangan tengah semester dari Ibu Asna. Soal yang pertama adalah terdapat rukun dan syarat dalam akad yang harus terpenuhi agar akad menjadi sah. A. Jelaskan rukun dan syarat tersebut. Dan juga apa yang terjadi jika salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, sebutkan alasannya. Jelaskan macam-macam pembagian jual beli berdasarkan disebutkannya harga dasar, barang pengganti, dan waktu penyerahan barang dan pembayaran harga. Jadi tidak dari pengertiannya, dalam melakukan akad berarti setidaknya harus ada dua pihak yang terlibat. Pihak-pihak ini termasuk dalam rukun akad. Rukun akad ini ada tiga. Yang pertama, dua orang atau lebih yang melakukan akad atau yang melakukan transaksi, yang disebut dengan akidain. Dan rukun yang kedua adalah sighot atau ijab qabul. Selain dua pihak, dalam akad harus ada ijab dan qabul, atau pernyataan memberi dan menerima dari kedua belah pihak. Terus dan juga mauqut alaih atau sesuatu yang diakadkan. Nah, rukun ketiga ini adalah harus ada benda atau hal yang diakadkan. Misalnya seperti jual beli tanah, maka tanah adalah mauqut alaihnya. Dan syarat akad adalah ini, syarat orang yang bertransaksi. Syarat orang yang bertransaksi itu harus berakal sehat, baligh, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Dan juga syarat barang yang diakadkan adalah bersih atau suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya. Sedangkan syarat sighot itu dilakukan dalam satu majelis ijab dan qabul. Harus ucapan yang tersambung. Ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Nah, terus apa yang terjadi jika salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi? Nah, jadi rukun atau syarat jika tidak terpenuhi maka batal atau tidak sah, dikarenakan semisal nih ada jika dua orang atau lebih melakukan transaksi akan tetapi tidak ada barang yang akan diakadkan. Nah, itu bagaimana akadnya bisa sah jika barang yang diakadkan saja tidak ada? Maka dari itu rukun dan syarat akad harus terpenuhi agar syarat menjadi sah. Kemudian jelaskan macam-macam pembagian jual beli berdasarkan disebutkannya harga dasar, barang pengganti, dan waktu penyerahan barang dan pembayaran harga. Nah, jadi sedangkan jika ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, dapat diutarakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli ada tiga bentuk diantaranya. Yang pertama, jual beli yang terlihat merupakan jual beli yang waktu pelaksanaannya akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan berada di tempat akad. Terus contohnya itu seperti jual beli berada di dalam pasar. Terus yang kedua, jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya. Jual beli ini biasanya jual beli salam. Terus jual beli benda tidak sah. Jual beli ini merupakan jual beli yang dilarang dalam agama Islam. Jual beli ini barangnya belum tentu dan masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang ujungnya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Nah, jual beli dilihat dari segi objeknya dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, bai al-muqayyadah, yaitu jual beli barang dengan barang atau biasa disebut dengan barter. Contoh, menjual hewan dengan gandum. Terus yang kedua, bai al-mutlaq, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan aman secara mutlak, seperti dirham, dolar, atau rupiah. Kemudian bai al-sarf, yaitu menjual belikan aman atau alat pembayaran dengan saman, contohnya dirham, dinar, dolar, atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum. Terus yang keempat adalah bai as-salam, di mana bai as-salam di sini adalah berfungsi sebagai mabi, melainkan berupa dain atau tangguhan, sedangkan uang yang dibayarkan ini sebagai aman, bisa jadi berupa ain, bisa jadi berupa dain, namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu, aman dalam akad salam berlaku sebagai seperti itu. Terus
Ditinjau dari segi akadnya atau dari segi subjeknya, jual beli dibagi menjadi 3, yaitu akad jual beli dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang bagi orang bisu bisa diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Terus menyampaikan akad jual beli melalui perantara atau utusan, perantara tulisan atau surat menyurat. Dan juga jual beli dengan perbuatan atau saling memberikan, sering dikenal dengan nama muqtah, yaitu mengambil dan membayar adanya ijab qabul. Seperti di toko swalayan yang barangnya itu mengambil sendiri. Nah, soal yang kedua adalah dalam akad jual beli ternyata penjual belum memiliki barang yang ditransaksikan. Nah, di dalam akad jual beli, jika penjual belum memiliki barang yang akan ditransaksikan, maka hukumnya tidak sah atau batal. Nah, dikarenakan apa? Karena dari salah satu rukun dan syarat dalam akad jual beli tidak terpenuhi. Nah, penyelesaiannya adalah dengan cara harus memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Karena rukun dan syarat dalam jual beli adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, terus yang kedua, dalam akad al-istisna, salah satu pihak meminta agar ditetapkan khiyar syarat. Dalam akad al-istisna, salah satu pihak meminta khiyar syarat. Permasalahan ini hukumnya boleh jika salah satu pihak memberi ketentuan batas waktu. Misalkan, saya membeli roti ulang tahun di Ranis Bakery. Nah, dan si penjual memberikan ketentuan batas waktu, misalkan sehari atau 2 hari. Nah, kalau sehari kue ulang tahun belum jadi, maka khiyar syaratnya bisa dibatalkan. Seperti itu. Terus, soal yang ketiga, dalam transaksi falas internasional dibutuhkan minimum 2 hari kerja agar dana tersebut dapat diterima. Nah, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing atau falas untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Terus, jelaskan aplikasi akad murabahah dalam keuangan kontemporer. Nah, aplikasi akad murabahah dalam keuangan kontemporer ini adalah pendapat yang memperbolehkan bentuk murabahah ini dimaksudkan untuk memudahkan sebuah persoalan hidup manusia. Jadi syariah Islam datang ini untuk mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Banyak firman Allah yang menyatakan hal ini, diantaranya Allah memberikan keringanan kepadamu di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 28. Dan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, kehidupan manusia pada zaman sekarang lebih kompleks. Jadi mereka membutuhkan kemudahan-kemudahan. Akan tetapi maksud dari kemudahan di sini adalah menjaga kemaslahatan dari hajat hidup orang banyak sebagaimana ingin diwujudkan oleh syara. Oke, lanjut nomor 3. Soalnya adalah dalam konteks muamalah dikenal kaidah umum bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai datang dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Jelaskan maksud kaidah ini dan bagaimana penerapannya. Oke. Nah, hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan dan mubah kecuali terdapat nas shahih dan sharih yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu hukum asalnya adalah haram kecuali ada nas yang memerintahkan untuk melakukannya. Oleh karena itu, dalam muamalah tidak perlu mempertanyakan dalil yang mengakui keabsahan dan kehalalan. Yang perlu diperhatikan adalah dalil yang melarang dan mengharamkannya. Sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka transaksi muamalah sah dan halal hukumnya. Contoh, penerapan kaidahnya adalah jika seseorang membeli kue ulang tahun dengan syarat kue ulang tahun tersebut harus diberi hiasan yang indah atau harus diantar ke rumahnya, maka jual beli dan persyaratan tersebut sah karena hukum asal persyaratan itu adalah boleh. Terus sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip syariah.
Nah, prinsip-prinsip syariah ini ada 4. Yang pertama, mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Terus yang kedua, musyarakah. Musyarakah ini adalah kerjasama antara 2 pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Nah, yang ketiga adalah wadiah. Wadiah ini adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak yang lain. Dan juga yang terakhir adalah murabahah. Murabahah di sini adalah akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, terus yang ketiga adalah larangan akad muamalah maliyah, atau yang disebut dengan ini, sebutkan dan jelaskan 5 larangan dalam membuat akad muamalah maliyah. Nah, yang pertama adalah tadlis atau penipuan. Contoh ini, transaksi syariat sangat mengutamakan kejujuran. Terus gharar, ketidakpastian transaksi. Jadi transaksi dijual beli harus memenuhi ketentuan-ketentuan seperti harga, waktu penyerahan, dan kualitas. Dan juga riba. Riba di sini adalah tambahan harta pokok. Dan ada maisir atau judi, permainan yang membuat salah satu pihak rugi dan yang salah satunya untung. Dan juga ada ikhtikar, upaya produsen menciptakan barang supaya naik harganya dengan memanipulasi barang dengan menimbunnya. Seperti itu. Terus soal yang keempat adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan khiyar. Nah, khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha atau jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian jual beli atau membatalkan perjanjian jual beli. Nah, macam-macam khiyar adalah ada 4. Yang pertama, khiyar majlis. Khiyar majlis adalah kebebasan untuk memilih bagi pihak penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama masih berada di tempat jual beli. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Artinya pembeli dan penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi dengan batas waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, khiyar aib, merupakan hak pembatalan atas jual beli dengan pengambilan barang karena adanya cacat dari suatu barang tersebut yang belum diketahui baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi. Yang terakhir adalah khiyar ru'yah, adalah hak seseorang pembeli untuk membatalkan suatu akad atau tetapi melangsungkannya ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya. Terus yang terakhir adalah jelaskan penerapan khiyar dalam jual beli online. Nah, khiyar itu kan pilihan. Nah, jadi otomatis mohon maaf, ini kapan setiap khiyar ini muncul dan apakah boleh jika dipersyaratkan untuk menghilangkan khiyar. Nah, khiyar itu kan pilihan. Jadi otomatis ada pada saat proses transaksi itu mau dilakukan, apakah mau dilanjutkan atau mau dibatalkan. Nah, terkait penghapusan hak khiyar itu saya rasa tidak bisa karena itu pun sudah melekat pada proses transaksi itu. Jadi apakah transaksi itu mau dilanjutkan atau mau dibatalkan, seperti itu. Terus jelaskan penerapan khiyar dalam jual beli online. Nah, khiyar dalam jual beli online ini contohnya kayak ini membeli suatu barang di aplikasi kayak Lazada atau Shopee. Nah, itu ada pilihan referensinya. Jadi pilih di referensi seperti di Lazada kayak gitu. Terus yang terakhir adalah jelaskan akad ijarah, syarat dan rukunnya. Nah, jadi ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau hak manfaat atas suatu barang
atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Rukun dan syarat yaitu sighot ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Terus pihak-pihak yang berakad yaitu terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa, dan juga objek akad ijarah yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa atau upah. Nah, terus bagaimana penerapan akad ijarah pada masa sekarang? Nah, contoh, seseorang menyewakan sebuah kamera sehari 200.000 misalkan seperti itu. Terus kapan setiap khiyar ini muncul dan apakah boleh jika dipersyaratkan untuk menghilangkan khiyar? Masya Allah. Soal yang 5C adalah jelaskan penerapan akad ijarah muntahiyah bitamlik dengan memberikan contoh dan ilustrasinya. Nah, ini akad ini pun dikenal dengan nama lain yaitu ijarah wa iktina, di mana rumah yang disewa telah disepakati di awal akan dibeli pada akhir masa sewa. Nah, pembayaran tersebut dilakukan setiap bulan. Biaya sewa rumah tersebut ditambah dengan harga rumah yang telah dibagi jangka waktu sewa yang disepakati. Harga rumah tersebut diperoleh dari harga beli rumah dari bank kepada si penjual rumah, dikurangi uang muka yang telah dibayar oleh pembeli rumah. Setelah jangka waktu sewa yang disepakati selesai, bank harus melakukan transfer kepemilikan rumah kepada pembeli. Terus yang ke-D, bagaimana jika seseorang penyewa telah membayar uang sewa tempat selama 1 tahun, akan tetapi setelah 2 bulan ternyata sudah berhenti, apakah dia bisa mendapatkan sisa uangnya kembali? Nah, itu ketentuan sesuai di awal perjanjian tersebut. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.